Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, NPM 50191184, kelas 4E program studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya, yaitu mahasiswa dapat memahami dan merancang silabus dan RPP. Pengertian silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran khusus SMP atau MTS atau SMP LB atau paket B dan SMA atau MA atau SMA LB atau SMK atau MK. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dipelajari beserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. 5. Tema khusus SD atau MI atau SDLB atau paket A. Yang keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang sembilan, alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun ke depan. Yang kesepuluh, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lainnya yang relevan. Pengertian RPP. Yang pertama, komponen RPP terdiri atas Kemendikbud tahun 2013. A. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. C. Kelas atau semester. D. Materi pokok. E. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. F. Kompetensi inti dalam kurung KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari sesuai untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. H. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. I. Materi pembelajaran adalah rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. J. Metode pembelajaran merupakan rincian dari kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang sesuai dengan keinginan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. K. Media alat dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Alat pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran, yaitu alat bantu pembelajaran yang memudahkan memberikan pengertian kepada siswa.
Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran mencangkup pertemuan pertama berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pertemuan kedua berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.